Kalau antum cuma tangisin, emang cuma antum aja yang diuji? Emang yang sakit cuma antum aja? Nabi Ayub sakit. Emang yang dianiaya cuma antum? Nabi Yunus dilemparkan dari lautan sampai masuk ke perut ikan paus. Nabi Muhammad dilempari, sedang sholat ditaruh kotoran. Cuma antum yang diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'. Sebelah kiri paling atas. Ada ayatnya? Wala nabluwannakum bisyai'. Dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji. Laknya taukid. Pasti. Sudah? Setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Jadi antum, saya, kita mesti sadar bahwa hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian hidup. Bentuknya persoalan. Jadi lihat rumusnya. Lihat rumus kehidupan itu hidup berbanding lurus dengan masalah, problem. Jadi setiap orang hidup pasti punya masalah. Nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Antum tuh kelihatan tenang, belum tentu nggak punya masalah. Belum tentu itu, pasti ada yang terpendam, ada yang pengen ditanyakan, ada yang pengen konsultasi, ada yang pengen nulis, ada yang pengen cerita, ada semua. Ada yang kelihatan dari wajah minta tolong gitu kan, tolong. Nampak? Wajar. Artinya kalau antum hidup punya masalah, berarti antum masih hidup normal. Yang nggak normal itu yang nggak punya masalah. Mustahil tuh. Mustahil. Jadi berbahagialah kalau anda dalam kehidupan sedang punya masalah. Itu artinya anda masih dalam status kehidupan yang normal. Sebaliknya, persamaan terbaliknya adalah orang yang tidak ingin punya masalah, ini menandakan bahwa dia sudah tidak ingin hidup. Jelas? Saya pertegas nih, saya tanya sebentar. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Nah, simpan. Siapa yang ingin punya masalah? Angkat tangan. Ini saya kalau menghadapi manusia begini susah nih saya. Sebab nggak jelas. Ya, kita nggak bisa milih. Mau milih mau tidak pasti punya masalah. Jelas ya? Kalau hidup kita sudah paham akan dihadapkan pada masalah, makanya pertanyaan saya, kenapa Anda mengeluh? Karena mengeluh itu sebetulnya buang-buang energi. Karena Anda nggak mengeluh pun pasti ada masalah. Anda nggak mengeluh pun pasti ada masalah. Lantas kenapa ketika ada masalah Anda mengeluh? Kan masalah itu fitrah dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, supaya saya tidak mengeluh bagaimana? Maka Allah turunkan rumusnya. Kalau kamu tidak ingin mengeluhkan persoalan, padahal persoalan itu adalah fitrah dalam kehidupan, maka saya berikan rumusnya. Teman-teman, ingat baik-baik. Rumus yang pertama, sebelum saya turunkan kata rahmat ini, lihat baik-baik. Rumus pertama dalam Al-Quran disebutkan bahwa masalah itu Allah turunkan. Bukan ingin menjadikan kehidupan manusia bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupannya. Awas, kita mesti paham dulu dengan kaidah ini. Anda gagal memahami kaidah ini, maka Anda akan dirundung persoalan dan larut di dalamnya. Tapi kalau Anda paham rumus yang pertama ini, maka demi Allah saya katakan, tidak ada satupun orang yang akan mengeluhkan persoalan dalam hidupnya. Kata Allah, mustahil saya turunkan masalah, persoalan dalam kehidupan, kecuali tujuannya satu yang paling utama, untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Antum mau naik kelas? Ayo, logika kita dipakai, logika dipakai. Bukankah anak SD kalau mau naik ke SMA dia melewati ujian? Ya kan? Kalau dia nggak ikut ujian, dia nggak akan naik ke SMP. Kenapa harus ikut ujian? Untuk diuji, dinaikkan levelnya, layak gak masuk ke SMP. Karena tingkat pembelajarannya, materinya beda. Supaya dia naik, dinaikkan, diuji dengan ujian untuk menentukan level kenaikan kemampuannya sehingga setara dengan SMP. SMP masuk ke SMA, diuji. Walaupun misalnya kelasnya, maaf, homeschooling, ya tidak ikut yang formal, ikutnya kelas paket, tetap ikut ujian juga. Jadi kalau antum paham dengan kaidah ini, maka kenapa kehidupan dipersoalkan? Jelas? Nah, kalau sudah paham seperti ini, oh iya, Allah memberikan ujian kepada saya untuk meningkatkan kualitas kehidupan saya, maka nikmat kehidupan kita. Begitu datang ujian, alhamdulillah. Cara melihatnya bukan masalah. Cara melihatnya, alhamdulillah, Allah naik kelas, naik kelas, naik kelas. Berbahagialah, orang kecil akan diuji dengan ujian yang kecil. Orang besar akan diuji dengan ujian yang besar. Kalau Anda merasa sedang mendapatkan ujian yang besar, itu artinya Allah akan melejitkan kualitas Anda pada tingkat yang melewati batas-batas kewajaran.
Allah akan angkat derajat Anda dengan level yang paling tinggi. Karena prinsip yang kedua dalam Quran, Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali orang itu sanggup menjalaninya. Turun Quran, surah kedua, ayat 286. Awas, saya tuntut dulu nih, supaya paham cara berpikirnya, setelah itu kita masuk ke rahmat. Saya pengen dari akarnya langsung, begitu akar masuk naik ke atas, kita paham sampai intinya. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Di Anda nggak usah ngeluh, karena ujian itu layak buat Anda. Makanya tidak diberikan pada yang lain. Alhamdulillah. Ada yang ujian di rumah tangga, ada yang di kantor, ada yang di kehidupan sosial. Saya diuji, ujian saya beda dengan Anda. Karena Allah menilai saya yang mampu, Anda tidak. Tapi ada ujian Anda yang tidak diberikan pada saya. Kenapa? Karena Allah menilai Anda yang sanggup, ada hidayah atau enggak. Cuma disebut aja Ustadz. Cuman ujiannya kamu yang mampu, dia enggak. Allah percaya dengan Anda. Kenapa Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Jadi kalaupun Anda datang ke sini malam ini sedang punya persoalan, itu artinya cuma Anda yang mampu. Makanya ujian itu tidak diberikan pada orang bernama Adi Hidayat. Karena Adi itu nggak mampu, antum yang mampu. Makanya antum jangan mengeluh. Ya, saya sering katakan, ketika Allah titipkan pada antum sebesar apapun, mustahil diberikan kalau Anda tidak mampu. Jangan katakan, selalu katakan, Allah kenapa saya? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Jelas ya? Kalau prinsip itu sudah jelas, maka demi Allah saya katakan, indah. Dan jangan juga kepedean, langsung bikin status. Memang cuma saya yang mampu, yang lain tidak. Ustaz ada aja enggak. Langsung ditulis. Paham ya? Nah, 3. Maksud saya begini, tolong praktekkan. Bentuk prakteknya sederhana. Nggak hafal ayat pun kalau paham prinsipnya itu mudah. Misal, begitu ada masalah, insya Allah naik kelas. Begitu ada masalah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, insya Allah mampu. Begitu caranya. Yang ketiga, turun langsung ayat. Antum hafal ayatnya, cuman maknanya nggak dipakai, itu celakanya. Dibacakan tapi isinya nggak diamalkan. Lihat, inna ma'al usri. Setiap persoalan selalu bersanding dengan solusi yang paling mudah. Setiap ada masalah, tidak mungkin kata Allah saya turunkan masalahnya kalau tidak ada solusinya. Setiap masalah ada solusi. Bahkan Allah langsung menyampaikan, mendeklarasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 di pertengahan ayatnya. Ya, kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menginginkan kemudahan bagi hambanya dan tidak ingin membuat hambanya susah. Makanya saat antum susah pun diberikan solusi yang paling mudah. Inna ma'al usri. Cara menerapkannya dalam kehidupan kita, lihat baik-baik, caranya gampang. Setiap ada masalah, langsung, ini pesan Qur'annya. Kalau redaksinya inna ma'al usri yusra, kalau bahasa kitanya, pasti selesai. Pasti selesai. Jadi kalau antum punya masalah apapun, saya coba terapkan ini. Sejak saya menerima tafsir ayat itu, saya terapkan. Sampai hari ini ringan. Begitu ada ujian, alhamdulillah ya Allah, saya yang dipilih. Terima kasih ya Allah, Engkau percaya kepada saya. Insya Allah mampu. Alhamdulillah ya Allah, mau naik kelas. Yang terakhir, ya Allah, insya Allah Engkau janji pasti selesai. Pasti selesai. Pasti ada solusi. Pasti bisa. Jadi Anda ada masalah apapun, katakan pada diri Anda, pasti bisa. Pasti ada solusi. Minimal itu akan mengangkat keadaan jiwa kita supaya lebih tenang. Dan kita punya semangat untuk mengatasi itu. Ya kalau antum cuma tangisin, emang cuma antum aja yang diuji? Nabi aja diuji? Bukan cuma antum yang dapat ujian. Emang yang sakit cuma antum aja? Nabi Ayub sakit. Emang yang dianiaya cuma antum? Nabi Yunus dilemparkan dari lautan sampai masuk ke perut ikan paus. Antum kebayang nggak? Nabi Zakaria diuji, emang cuma antum aja? Nabi Muhammad dilempari, sedang sholat ditaruh kotoran. Di jalan dilempari batu. Cuma antum yang diuji. Ahli surga aja diuji. Ini Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, gelarnya tinggi, dipuji langsung di Quran. Tingkat surga paling tinggi, dikasih ujian, tidak mengeluh. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, dekat dengan Allah tidak sedekat Nabi. Surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan, nggak pengen diuji. Ganteng. Paham? Was